Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu Kepala dan Bapak Ibu Guru RA yang insya Allah dirahmati Allah dan saya banggakan. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan, saya DRA Siti Supiati MPDI akan menyampaikan tentang implementasi kurikulum RA. Nah, mengapa diterbitkan KMA 792 tahun 2018? Yang pertama, RA harus memiliki keunikan dibanding dengan pendidikan usia dini secara umum. Yang kedua, RA menitik beratkan pada aspek perkembangan anak. Yang ketiga, urgensi keberadaan RA pada pembentukan karakter perkembangan anak. Yang keempat, sebagai lembaga pendidikan usia dini, sebagai embrio pendidikan moral generasi muda yang mengenalkan nilai-nilai Islam sejak usia dini. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang menjadi tujuan KMA 792 tahun 2018? Hal ini akan menjadikan sebuah rujukan, pedoman dalam pengembangan KTSPD RA yang lebih menitik beratkan pada pelayanan perkembangan potensi anak sesuai dengan fitrah, selaras dengan nilai-nilai Islam, akan memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, landasan pengembangan kurikulum RA tidak lepas dari landasan yuridis, landasan psikopedagogis, landasan filosofis, dan sosiologis. Nah, ada 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum RA. Yang pertama, pembentukan sikap spiritual dan sosial anak. 2. Mempertimbangkan fitrah, tumbuh kembang, potensi, bakat, minat, dan karakteristik anak. Yang ketiga, holistik integratif. Yang keempat, proses belajar yang dilaksanakan melalui bermain. 5. Mempertimbangkan hak anak yang berkebutuhan khusus. Yang keenam, perkembangan anak berkesinambungan. Yang ketujuh, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan memperhatikan sosial budaya. Nah, karakteristik kurikulum RA semuanya akan berlandaskan kepada nilai-nilai Islami yang memunculkan kekhasan sebuah lembaga, serta tidak lepas dari memperhatikan aspek perkembangan anak didik, serta membangun akidah dan akhlakul karimah, serta selalu mempertahankan nilai dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 lingkup aspek perkembangan anak atau yang biasa disebut dengan STPPA Rodotul Atfal. Yang pertama, ada nilai agama dan moral, ada Al-Quran, hadis, ibadah, akidah, dan akhlak. Yang kedua, fisik motorik, ada motorik kasar, motorik halus, dan perilaku serta keselamatan. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa, bagaimana bisa memahami, mengeksplorasi, dan mengekspresikan dan keaksaraan. Yang kelima, sosial emosional. Yang keenam adalah seni atau eksplorasi diri, berimajinasi, musik, drama, dan mengekspresikan karya seni Islami. Nah, integrasi ada 6 aspek perkembangan yang termuat dalam agama dan moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, motorik, dan seni. Adapun kompetensi yang dicapai ada 3. 1. Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, isi pembelajaran Rodotul Atfal ada 1. Pendidikan agama Islam,
pembelajaran matematika, ada bahasa dan aksara, pembelajaran sains, seni, sosial, dan teknologi. Pendidikan agama Islam, apa saja yang termuat di dalamnya? Ada akidah, ada akhlak, ada Al-Quran dan hadis, ada ibadah, dan ada kisah Islami. Pembelajaran matematika, apa yang harus dikenalkan? Misalnya tentang pola keteraturan dan urutan yang logis, serta mengungkap serta memberi arti suatu keteraturan atau sebuah urutan. Pembelajaran sains, pengetahuan tentang dunia fisik, tentang makhluk hidup, tentang alam lingkungan, bahkan tentang penyelidikan ilmiah dan sains untuk usia 4-6 tahun. Pelajaran seni, ada seni gerak, seni musik, seni rupa, dan seni drama. Proses pembelajaran ada 7 hal, yaitu motivasi, pengulangan, perhatian, partisipasi aktif, pembagian waktu, perubahan perilaku secara bertahap, belajar melalui bermain. Nah, tujuan penilaian: 1. Mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Memberikan umpan balik. Yang ketiga, informasi bagi orang tua untuk pengasuhan. 4. Informasi dalam membantu pencapaian perkembangan optimal anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, dengan adanya KMA 792 yang selama ini sangat dibutuhkan oleh RA. Hal ini karena selama ini belum ada kurikulum RA yang mampu mengakomodir kebutuhan dan karakteristik percirikan RA. Dan belum ada PMA yang mengatur tentang kurikulum RA. Sehingga kondisi dan kebutuhan di lapangan ini sangat-sangat penting. Maka acuan kurikulum yang sesuai dengan RA, alhamdulillah sekarang sudah terbit dengan hadirnya 792 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Rodotul Atfal. Adapun acuan kurikulum ini dengan ciri khas ke-RA-an dan keunggulannya. Kurikulum RA yang simpel tapi prinsip dan bermakna, mudah difahami dan diimplementasikan guru RA dari Sabang sampai Merauke. KMA 792 tahun 2018 berisikan di breakdown menjadi 9 juknis. Yang pertama adalah juknis penyusunan KTSP RA. Yang kedua, juknis penyusunan perencanaan pembelajaran di RA. Yang ketiga, tentang juknis pembelajaran PAI di RA. Yang keempat, juknis pengembangan bahan ajar di Rodotul Atfal. Yang kelima, tentang juknis strategi pembelajaran di Rodotul Atfal. Yang keenam, juknis penilaian perkembangan di Rodotul Atfal. Dan yang ketujuh, juknis deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang ke-8, juknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Rodotul Atfal. Yang ke-9, juknis pemberdayaan orang tua di Rodotul Atfal. Nah, kurikulum RA: 1. Berpijak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, wajib menjadi acuan kurikulum di RA. Yang ketiga, memberikan keluasan untuk pengembangan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Yang keempat, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mengembangkan PAI yang meliputi Al-Quran, hadis, akhlak, ibadah, dan cerita Islami, yang semua itu diintegrasikan dalam 6 aspek perkembangan. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, khususnya penyusunan program semester, sudah terlihat ciri khas ke RA-nya. Nah, Bapak Ibu, sudah ada rapot online RA, aplikasi rapot digital namanya Ardia. Nah, pentingnya keterlibatan orang tua dalam penyusunan pembelajaran juknis DDTK dan pemberdayaan orang tua. Nah, apa yang menjadi kewajiban RA dengan adanya KMA 792? Yang pertama, semua harus Bapak Ibu guru, stakeholder yang ada di RA memahami, membaca apa yang ada dalam juknis RA. Kemudian yang kedua, menjadikan sebuah acuan dalam proses pembelajaran KBM di sebuah lembaga Bapak Ibu semuanya. Yang keempat, sosialisasikan juga kepada orang tua. Bahkan kelima, implementasikan semuanya juknis itu di tahun pelajaran tahun 2020
sampai 2001 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau akan menjadikan sebuah RA yang hebat bermartabat, yang maju berkembang pesat, mulailah dari diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian apa yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.